Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vika Afkarina dengan NIM 231110100053. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir ayat-ayat dan syarah hadis tentang evaluasi pendidikan. Di mana pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi pendidikan, yang kedua, model-model evaluasi pendidikan, yang ketiga, tafsir ayat-ayat tentang evaluasi pendidikan, yang terakhir yakni syarah hadis tentang evaluasi pendidikan. Materi yang pertama yakni tentang pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan yaitu kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi sebagai bagian dari sebuah kurikulum pendidikan memberikan kontribusi akhir yang baik dalam menghasilkan output pendidikan yang berkualitas, yaitu cerdas dan beradab. Materi yang kedua yakni model evaluasi pendidikan, di mana di situ dibagi menjadi 4. Yang pertama, Goal Oriented Evaluation Model. Model ini menekankan adanya proses evaluasi secara langsung, didasarkan atas tujuan instruksional yang telah ditetapkan kebersamaan dengan persiapan mengajar. Ketika seorang guru berinteraksi dengan para siswanya menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Yang kedua yakni Goal Free Evaluation Model. Yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini adalah bagaimana kerjanya suatu program dengan jalan mengidentifikasi hal yang terjadi, baik hal positif maupun hal negatif. Yang ketiga, Formative Summative Evaluation Model. Tujuan evaluasi formatif yaitu untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan. Sedangkan evaluasi sumatif bertujuan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Yang keempat, Contingency Evaluation Model. Model ini membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, tafsir ayat-ayat tentang evaluasi pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakefektifan evaluasi yang dilakukan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, evaluasi harus menggambarkan kemampuan objektif siswa yang sebenarnya, bukan berdasarkan suka dan tidak suka kepada para siswanya. Objektivitas juga mengarah kepada perlakuan yang sama dan adil kepada semua murid yang dievaluasi dengan memberikan penilaian yang fair atau adil. Baik, yang terakhir yakni tentang syarah hadis tentang evaluasi pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala yadkhulul jannata min ummati sab'una lafan baghayr hisab humal ladina la yastarqa'un wa la yatatayyarun wa ala rabbihi yatawakkalun, yang artinya ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah atau pengobatan dengan jampi-jampi atau mantra, tidak berfirasat sial karena melihat burung dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Hadis ini menjelaskan mengenai pernyataan Nabi bahwa ada 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa dihisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan jampi-jampi, tidak meramal, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan hadis ini dengan evaluasi pendidikan dalam Islam adalah pernyataan mengenai umat-umat pilihan yang diiringi dengan kriteria-kriteria. Dalam hadis tersebut setidaknya terdapat 3 kriteria untuk menjadi salah satu dari 70.000 orang dari umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab, yaitu tidak menggunakan jampi-jampi, tidak meramal, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.